Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Astuti dengan NIM 2204030069, kelas MBS 5C. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan manajemen operasional. Yang pertama, manajemen pemeliharaan dan keandalan. Pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan atau perawatan merupakan konsep aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kualitas mesin agar dapat berfungsi dengan baik, seperti kondisi normalnya. Pemeliharaan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan atau mempertahankan kondisi mesin agar selalu dapat berfungsi. Pengertian keandalan. Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas komponen, peralatan, mesin atau sistem tetap beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam interval waktu dan kondisi tertentu. Dalam menyatakan berfungsi tidak hanya suatu fasilitas atau peralatan tertentu, kita bisa menyatakannya dalam nilai keandalan dari fasilitas atau peralatan tersebut. Keandalan menyatakan konsep kesuksesan operasi atau kinerja dan ketiadaan kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan, yang pertama desain, yang kedua bahan dan komponen, yang ketiga proses produksi, yang keempat lingkungan operasi, yang kelima pemeliharaan, keenam manajemen dan prosedur, ketujuh inovasi dan teknologi, kedelapan pengalaman dan pelatihan. Yang kedua, teknik penjadwalan dalam operasional. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan dalam operasional adalah proses perencanaan, pengaturan dan pengendalian pekerjaan dan beban kerja dalam suatu proses produksi atau manufaktur. Penjadwalan dalam operasional bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya pabrik dan mesin, merencanakan sumber daya manusia, merencanakan proses produksi, dan membeli bahan baku. Pada saat merencanakan suatu jadwal produksi, yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik berupa tenaga kerja, peralatan, ataupun bahan baku, karena sumber daya yang dimiliki dapat berubah-ubah, terutama operator dan bahan baku. Maka penjadwalan dapat kita lihat merupakan proses yang dinamis. Masalah penjadwalan muncul karena keterbatasan, yang pertama waktu, kedua tenaga kerja, ketiga jumlah mesin, dan keempat sifat dan syarat pekerjaan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu manajemen persediaan dan inventory. Yang pertama, pengertian manajemen persediaan dan inventory. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah proses pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang-barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu bahan baku yang belum memasuki proses produksi yang kegunaannya untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum sempurna atau masih belum menjadi produk jadi. Yang ketiga, MRO. Pemeliharaan atau perbaikan juga diperlukan untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan mesin dalam salah satu proses produksi, dan MRO ini harus dijadwalkan atau diantisipasi. Selanjutnya, persediaan barang jadi, yaitu produk akhir yang sudah siap jadi dan siap untuk dijual. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu strategi dan pengukuran kinerja operasional. Definisi strategi operasional. Strategi operasional dapat didefinisikan sebagai rencana yang dirumuskan oleh manajemen untuk mengalokasikan sumber daya dan menetapkan arah bagi seluruh fungsi operasional perusahaan. Menurut Skinner, strategi operasi mencakup misi, tujuan, kebijakan, dan kemampuan khusus dari suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi operasional tidak hanya berfokus pada kegiatan sehari-hari, tetapi juga pada visi jangka panjang yang selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Ada beberapa elemen kunci yang membentuk strategi operasional. Yang pertama, misi.
Misi merupakan pernyataan tentang tujuan utama perusahaan dan alasan keberadaannya. Misi ini harus selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan memberikan arahan bagi semua aktivitas operasional. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh kegiatan operasional. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang mengatur pengambilan keputusan dalam organisasi. Kebijakan ini membantu memastikan bahwa semua tindakan yang diambil konsisten dengan misi dan tujuan perusahaan. Yang keempat, kemampuan khusus. Ini merujuk pada keunggulan unik yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Kemampuan khusus ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kelima, analisis lingkungan. Strategi operasional harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini termasuk analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Selanjutnya, definisi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi hasil dari aktivitas organisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Yuwono, pengukuran kinerja mencakup pencatatan dan pengukuran pencapaian kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi. Selain itu, Mahmudi menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya yang dalam menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, konsep dasar pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Beberapa elemen penting dalam pengukuran kinerja meliputi yang pertama itu indikator kinerja. Merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan. Indikator ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, sasaran dan tujuan. Sasaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Ini memberikan kerangka kerja bagi pengukuran kinerja. Yang ketiga, umpan balik. Hasil dari pengukuran kinerja harus digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan keberlanjutan dalam proses operasional organisasi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu manajemen risiko dalam operasional. Pengertian manajemen risiko dalam proses adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan meminimalisir risiko yang dapat merugikan. Risiko dapat berupa ancaman atau ketidakpastian yang berasal dari berbagai sumber seperti ketidakpastian keuangan, kesalahan manajemen, kecelakaan, dan bencana alam. Selanjutnya, proses manajemen risiko dalam operasional. Manajemen risiko dalam operasional adalah suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang mungkin mengganggu pencapaian tujuan operasionalnya. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahap dalam proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Ada beberapa jenis risiko yang umumnya mungkin bakal dihadapi oleh perusahaan, seperti risiko keuangan, risiko hukum, risiko lingkungan, risiko pasar, dan risiko regulasi, hingga risiko operasional. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menentukan kemungkinan dan dampak potensialnya terhadap operasi. Ini membantu memprioritaskan risiko yang paling penting sehingga dapat ditangani terlebih dahulu, sekaligus memungkinkan organisasi membuat keputusan yang tepat terkait penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengurangan risiko. Yang ketiga, penilaian risiko. Setelah analisis, selanjutnya melakukan penilaian risiko agar Anda dapat mengetahui tingkatan risiko 12 dari 23 agar Anda bisa memutuskan risiko mana yang harus diprioritaskan. Sebab sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori risiko yang berbeda tergantung pada tingkat keparahan risikonya.
Yang keempat, pengendalian risiko. Setelah dikenali dan diprioritaskan, risiko harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif dan seperti kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh karyawan, serta pelatihan dan pendidikan agar lebih memahami mengapa langkah-langkah ini diperlukan. Selain itu, solusi teknologi seperti proses dan sistem otomatis dapat membantu mengurangi risiko operasional secara signifikan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi risiko. Manajemen risiko bukanlah proses sekali jalan, melainkan membutuhkan pemantauan terus-menerus. Organisasi harus mengawasi risiko yang telah diidentifikasi dan strategi yang telah diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Tinjauan berkala diperlukan untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan dan kondisi bisnis. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu Lean Manufacturing dan Agile Operations. Definisi Lean Manufacturing dan Agile Operations. Lean Manufacturing merupakan pendekatan yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan memaksimalkan nilai pelanggan. Lean Manufacturing melibatkan seluruh karyawan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Lean Manufacturing juga menekankan pada menyederhanakan proses, mengurangi inventaris, meminimalkan waktu tunggu, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Agile Operations merupakan pendekatan yang berfokus pada fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan. Agile Operations menekankan pada penggunaan sumber daya saat ini secara cerdas dan memastikan bahwa organisasi memiliki data yang tepat untuk menerapkan perubahan. Agile Operation juga menekankan pada respon cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan dan kondisi pasar. Model Lean Manufacturing. Model Lean Manufacturing adalah sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan. Model ini melibatkan seluruh karyawan perusahaan untuk mengutamakan penggunaan sumber daya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Beberapa prinsip Lean Manufacturing diantaranya yang pertama itu eliminasi pemborosan. Mengidentifikasi dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua, aliran. Menggunakan aliran sebagai gantinya batch dan antrian. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai. Mencatat dan menganalisis aliran informasi atau bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang keempat, menerapkan Pokayoke. Mencegah kesalahan-kesalahan atau human error yang menyebabkan defect pada produk. Yang kelima, menghormati orang. Membangun rasa saling percaya dengan memahami satu sama lain dan bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya, model Agile Operation. Model Agile Operation adalah model operasi bisnis digital yang membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat dan efisien. Model ini didasarkan pada metodologi pengembangan perangkat lunak Agile dan teknis DevOps. Beberapa tujuan utama Agile Operation adalah yang pertama, mencapai keselarasan yang lebih baik dengan tim pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, memaksimalkan daya tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, memprioritaskan manusia daripada sistem atau persyaratan kaku. Sekian penjelasan materi dari saya.